2 dikali 5 dikurang 4. Hasilnya berapa? This 6 ya. 5 kali 2. 2 kali 5 10 dikurang 4 6. Positif ya. Berarti positif lebih besar. Kalau positif berarti lebih besar dari 0. Kalau syaratnya turunan kedua lebih besar dari 0, dia akan minimum pada saat X sama dengan 5. Jadi pada saat X tadi dapat X1 5 dan X2 minus 1. Minus 1 berarti dia sini maksimum tadi karena syaratnya fungsi diferensi fungsi turunan keduanya lebih kecil sama dengan 0. Dan pada saat X sama dengan 5, X turunan keduanya lebih besar dari 0, dia minimum. Ya, benar ya. Dia minimum di sini. Kalau nggak ada gambar ya anggap ini nggak ada gambar kan, otomatis dari syaratnya kalau lebih besar, turunan kedua lebih besar dari 0, dia akan minimum pada X tersebut. Ya. Kemudian kalau kayak gini ya, fungsinya Y sama dengan 1/4 X pangkat 3. Turunan pertamanya 4 kali 1/4 1. 4 kurang 1 berarti dia jadi minus pangkat 3 ya, X pangkat 3. Turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Kemudian dicari akar kuadratnya. X pangkat 3 akar kuadratnya X sama dengan 0 ya. Kemudian cari lagi turunan keduanya. Dari X pangkat 3 turunan keduanya 3X kuadrat. Dari 3 kali X, kemudian dipangkat 3 kurang 1, dapat 3X kuadrat. Kalau untuk X sama dengan 0, turunan kedua kalau sama dengan 0, kita tidak dapat menentukan titik maksimum dan minimum. Benar nggak? Tadi syaratnya kalau turunan kedua sama dengan 0, tidak ketahui maksimum dan minimum. Nah, ini turunan-turunan semua. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 4. Latihan turunan 6 3X kuadrat kurang 6X ya. Kemudian 6X kurang 6. Kalau turunan keduanya 6X kurang 6. Nah, ini juga ada titik belok ya. Titik belok itu pada saat turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua sama dengan 0. Itu seperti contoh yang tadi. Dia hanya punya ini titik beloknya. Oke, bisa paham ya? Jadi kalau mau tahu maksimum, minimum, atau titik belok, cari dulu turunan pertama, kemudian cari turunan kedua. Kalau udah dapat turunan pertama, dibuat sama dengan X-nya dapat berapa, kemudian turunan kedua dapat nilainya berapa. Kalau ini, dia mempunyai titik maksimum karena turunan keduanya lebih kecil dari 0 pada saat X sama dengan 2. Kalau ditanya,
hitung nilainya pada saat Y sama dengan maksimum. Berarti dari persamaan awal, dari soal ini, kan dia maksimum pada saat X sama dengan 2, masukkan aja langsung 2-nya ke X, X-nya ini. Minus 2X, tambah 4 kali 2, tambah 7. Berarti nilai maksimumnya itu, nilai maksimum fungsi itu sama dengan 11. Ini artinya ya. Ya. Untuk turunan bisa ya. Ini dia ada dua variabel, ada variabel Y, ada variabel X. Nggak usah lah. Langsung ke keuntungan produsen. Kemarin bagus ya, bagus dapat soal hitung keuntungan produsen pasar persaingan sempurna. Ada yang telat nih ya, Widya. Widya baru masuk ya. Ingat nggak bagus soalnya apa kemarin? Hitung keuntungan produsen pasar persaingan sempurna. Diketahui TC ya. Nah, kita ini belajar dulu. Keuntungan itu merupakan selisih antara seluruh penerimaan dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan. Di sini disingkat P. Total revenue sama dengan dikurang total cost. Keuntungan yang diperoleh maksimum apabila turunan keduanya lebih kecil dari 0, sama seperti syarat tadi. Dan turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Atau pada saat marginal revenue, karena marginal revenue adalah turunan pertama dari total revenue. Dan marginal cost adalah turunan pertama sama dengan total cost. Karena ini kan saya ini turunannya, jadi MC tadinya sebenarnya MR dikurang MC sama dengan 0 ya. Ini turunan pertama kan. Kemudian syarat turunan keduanya lebih kecil dari 0. Otomatis saya diikuti. Kalau MR diturunkan lagi, berarti ini MR, ini berarti ini DMR per DQ merupakan fungsi turunan kedua dari total revenue, benar nggak? Dan MC diturunkan lagi, maka ini MC per DQ itu turunan kedua dari TC. Benar ya? Turunan keduanya lebih kecil dari 0. Berarti ini, lebih kecil dari 0. DMR per DQ lebih kecil DMC per DQ. Maka ini akan maksimum. Ingat, kalau maksimum turunan keduanya lebih kecil dari 0. Jadi kalau kemarin itu memang soalnya bagus, catat nggak soalnya? TC sama dengan Q pangkat 3 kurang 10 Q pangkat 2 tambah
20 Q tambah 100. Kalau turunan pertamanya sama dengan 3 Q pangkat 2 ya. Kemudian kurang 20 Q, kemudian ditambah 20. Tapi soalnya dia udah diketahui kuantitasnya Q sama dengan 3 dan harga itu sama dengan 40. Ditanya keuntungan maksimumnya berapa. Dan total revenue-nya juga nggak ada ya. Nggak diketahui. Kemarin itu Q-nya 3, langsung masukkan aja ke dalam persamaan ini. Jadi soalnya kemarin itu sebenarnya terlalu gampang ya. Q-nya diketahui sama dengan 3 dan P price dengan 40. Hitung keuntungan produsen pasar persaingan sempurna. Coba kita lihat pasar persaingan sempurna bagaimana sih? Nih, pasar persaingan sempurna, total revenue ini garisnya apa ini? Garis linear ya. Dia membelah antara ini price dan ini quantity. Marginal revenue di sini garis lurus sama dengan average revenue. Ini total revenue, total cost di sini. Jadi anggap ini, tadi kan kita dapat pangkat 3 ya, jadi polinomial. Jadi kira-kira gambar TC seperti ini. Keuntungan maksimum itu di sini. Gambar ini. MC sama dengan AC. AR sama dengan ini hubungan MC dan AC ya ini ya. Berarti keuntungan maksimumnya ini bisa dicari dari gambar yang diarsir ini. Ini ada catatan, apabila P lebih besar dari AC, apabila tidak dipenuhi, maka produsen akan mengalami kerugian yang minimum. Ini langsung aja ke contoh. Kalau kemarin total cost-nya diketahui ya. Total cost diketahui. Bagus mana bagus? Suntoro. Catat nggak soalnya? Saya ambil lagi soalnya ya.